Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teknologi sandang. Tema 7, subtema 2. Jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Miss mau tanya nih, apakah kalian tahu pakaian pada zaman dahulu itu seperti apa ya? Lalu bagaimana proses pembuatannya? Serta bahan-bahan apa saja ya yang digunakan untuk membuat pakaian? Oh ya, pakaian ini merupakan sandang. Nah, sandang itu apa sih? Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Kalian perhatikan dan simak baik-baik. Kalau perlu langsung diingat dan langsung dihafal ya. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Maksudnya adalah kebutuhan pokok manusia. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau manusia tidak memakai pakaian. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Lalu apa sih manfaat teknologi sandang sampai-sampai kita harus menggunakannya? Jadi teknologi sandang itu sangat banyak. Yang pertama, dengan adanya teknologi sandang itu membuat pakaian menjadi coraknya lebih banyak. Nah, dari corak yang banyak itu akan meningkatkan jumlah produksi pakaian. Kemudian juga mempercepat proses pembuatan dan pendistribusian. Pendistribusian itu maksudnya penyaluran ya, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Kemudian juga ditemukannya bahan-bahan baku membuat pakaian lainnya. Nah, itu dia manfaat dari teknologi sandang. Banyak ya. Nah, lanjut, ini tentang fungsi pakaian. Apa kalian tahu fungsinya seperti apa? Apakah hanya sebatas untuk menutupi tubuh? Oh tidak, banyak sekali fungsi dari pakaian. Selain melindungi tubuh, juga bisa merupakan suatu pelindung tubuh dari gangguan serangga, baik sebagai identitas diri, tanda status sosial, simbol budaya, baju profesi, dan juga sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Yang laki-laki misalnya menggunakan jas, yang perempuan menggunakan gaun. Nah, kemudian baju profesinya juga ada baju dokter, polisi, dan lainnya. Simbol budayanya juga ya dari adat Betawi ataupun Jawa misalnya, atau juga Batak. Nah, selanjutnya tentang bahan baku sandang. Jadi bahan baku sandang itu ada dua ya, ada bahan alami yang terdapat di alam dan juga bahan sintetis atau yang disebut juga bahan buatan. Seperti apa sih contoh-contohnya itu? Nah, yang pertama bahan baku yang terbuat dari alam itu contohnya ada kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan juga bulu domba. Ini adalah yang berasal dari alam. Sekarang kita akan bahas satu-satu bahan yang berasal dari alam. Yang pertama tadi adalah kapas. Jadi kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Selanjutnya tentang kulit hewan.
Jadi pada zaman dahulu orang-orang menggunakan pakaian itu yang berasal dari kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan juga domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, bed, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Karena teksturnya kaku dan tebal, namun halus ketika dipakai. Selanjutnya ada bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak geras saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Yang ini bulu domba ya, kalau tadi sebelumnya itu kulit hewan ya. Jadi tadi kulit, kalau sekarang adalah bulunya. Terakhir ada tentang bahan baku sintetis atau buatan. Salah satu contohnya adalah kain spandek. Ya, kain spandek ini bisa kita temui di baju olahraga supaya lebih mudah menyerap keringat. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dan tetap belajar. Setelah ini Bu Novi akan berikan PS untuk menggali pemahaman kalian ya. Ingat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi.